Apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Karisma. Di hari Sabtu siang hari ini saya akan berbagi tentang materi pertemuan ketiga setrika atau sekolah trainer Karisma. Nah, di pertemuan ketiga kali ini kita membahas tentang managing delivery training. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan training dengan luar biasa, kita manage training kita agar bisa sampai tepat sasaran kepada training kita. Nah, saya akan jelaskan dengan prinsip dan metode yang kita bahas, yaitu dengan intros, ada INTROS. Lantas apa aja sih yang dimaksud dengan intros? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah introduction. Dalam tahap pertama, introduction atau perkenalan atau juga opening, di sini kita belajar bagaimana caranya kita bisa membuka sesi training dengan luar biasa. Pertama bisa dengan menggunakan perkenalan dengan ciri khas kita. Misalkan nama saya Fauzi Nurwenda. Fauzi itu berarti kemenangan karena berasal dari Fauzul. Nah, dari itu teman-teman bisa menggunakan ciri khas dengan arti nama atau sebagainya. Yang kedua bisa dengan pertanyaan-pertanyaan retoris. Contoh, teman-teman ada yang tahu arti Fauzi? Nah, seperti itu. Atau juga teman-teman bisa menggunakan ice breaking games atau yang lainnya. Nah, itu di sesi pertama adalah introduction. Kemudian yang kedua itu adalah needs. Ini poin yang cukup penting. Karena apa? Karena audiens pengen tahu buat apa sih saya di training ini, buat apa sih kita hadir di training kita. Nah, untuk itu kita harus menjelaskan apa yang akan kita berikan kepada mereka sehingga mereka jelas mengerti apa yang akan mereka dapatkan dan mereka butuhkan. Itu ada di needs. Yang ketiga adalah title. Ini harus cukup penting. Contoh, di sini titelnya adalah Managing Delivery Training. Artinya dalam setiap proses training kita harus benar-benar sesuai dengan judul yang kita berikan. Jangan sampai judulnya A, tapi ternyata dalam penyampaiannya ternyata B, C, D, E, F. Nah, jadi teman-teman ketika menyampaikan sebuah training, tolong perhatikan judulnya juga. Kemudian range. Ini adalah yang keempat adalah bagaimana kita memulai training dari awal sampai akhir semuanya benar-benar berirama. Di awalnya kita mulai dengan opening yang luar biasa, dari mulai pertanyaan, game, simulasi, dan kemudian materinya tepat sasaran, dan di akhir penutupnya dengan luar biasa pula. Jadi semuanya sudah benar-benar alurnya sudah jelas, itu dari mulai pembukaan, kemudian materi, dan penutupan. Dan teman-teman pun harus memperhatikan waktu dari training tersebut. Jangan sampai kita membuat sebuah training, kita mengadakan sebuah training, tapi ternyata waktunya jauh dari perkiraan kita. Mungkin kita diminta mengisi 2 jam, ternyata kita lebih dari waktu tersebut. Jadi teman-teman harus memperhatikan dari rank tersebut. Kemudian objektif itu adalah yang kelima. Bagaimana materi kita itu dapat benar-benar dimengerti, dipahami oleh training kita. Training kita dapat mengerti, oh ternyata pembahasan managing itu adalah penyampaian materi, dan mereka itu dapat memahami, nggak hanya sekedar kita yang menyampaikan. Karena di sini momen training ini bukan momen bukan kita pengen tampil hebat, tapi adalah bagaimana audiens kita, training kita mengerti apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah summaries, kesimpulan atau ringkasan. Poin penting dari keseluruhan itu, audiens terkadang mereka gak memikirkan isinya, tapi mereka pengen tahu apa sih inti training kita. Nah, inti training kita itu akan secara singkat dibahas dalam summaries. Jadi ketika summaries itu kita jangan sepelekan, karena terkadang banyak trainer-trainer yang menyepelekan bagian dari summaries karena mereka beranggapan semua sudah tersampaikan. Padahal itu akan terasa blur ketika kita tidak menyampaikan intinya di ringkasan atau di summaries. Untuk itu ketika summaries, sampaikanlah inti dari semua yang telah kita sampaikan. Maka setelah itu, insya Allah ketika teman-teman praktekkan ilmu intros ini, teman-teman akan mendapatkan sebuah perubahan dalam training yang nantinya akan mendeliver training teman-teman menjadi luar biasa lagi. Dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari teman saya satu lagi, Kang Rahman. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin perkenalan dulu ya, nama saya Rahman Novianto, dan saya sekarang lagi ditodong sama tim PKT gitu untuk bikin satu rekaman tentang materi yang tadi pertemuan setrika ke berapa ya? Ketiga. Nah, jadi tadi di pertemuan setrika yang ketiga tuh tentang membahas managing delivery training. Nah, jadi materi yang tadi disampaikan tuh kita rangkum dalam satu kata, dan itu nanti bisa dipaparkan lagi, yaitu intros. Nah, jadi terdiri dari huruf I, N, T, R, O, dan S. Nah, itu pun
ada singkatannya masing-masing. Jadi kalau dari I itu introduction. Jadi kita dalam mengisi training, kita tuh harus apa ya? Pada awalnya harus ada perkenalannya dulu. Jadi kita membuat suatu ciri khas kepada audiensnya seperti apa, siapa diri kita dan kita tuh seperti apa sih. Jadi seperti itu. Jadi kayak perkenalan kita tuh siapa, asal usulnya dari mana dan lain-lain. Nah jadi seperti itu, pokoknya kita harus membuat ciri khas gitu supaya audiens itu tetap ingat sama kita seperti itu. Dan needs itu membutuhkan. Nah jadi ini tuh maksudnya membutuhkan tuh, jadi apa ya? Sebenarnya lebih ke kita apa ya, membangun rasa percaya dirinya seperti itu. Jadi kenapa sih kita harus ada di sini gitu? Jadi penonton tuh kenapa membutuhkan kita seperti itu? Kita harus membuat apa ya, supaya image si audiens itu seperti itu. Kenapa sih saya harus membutuhkan dia gitu untuk misalnya mentraining saya atau apapun itu. Nah kita harus memantaskan diri kita seperti itu, memantaskan diri kita supaya benar gitu, yang istilahnya audiens tuh benar-benar membutuhkan kita seperti itu. Kita itu dalam suatu training itu kita harus ada judul. Nah judulnya ini karena kita kalau para trainer tuh kan rata-rata orang yang suka ngomong, dan yang orang suka ngomong itu kadang ngalor ngidul atau misalnya arahnya tuh nggak jelas. Nah kalau sebagai trainer yang baik, kita harus mempunyai suatu judul untuk bahan training kita, dan judulnya itu pun harus sesuai dengan apa yang nanti akan disampaikan seperti itu. Terus ini range itu adalah rentang waktu. Jadi tentang waktu ini kita harus memperhatikan juga plot waktunya saat kita mengisi training. Jadi mana yang harus di awal, mana yang isinya di tengahnya atau isi intinya, mana yang di akhirnya. Nah jadi seperti itu, kita harus memanage dari tentang waktunya seperti itu. Terus objektif tuh kita harus menjelaskan apa dasar kita tuh misalnya mempunyai judul. Nah kita harus menjelaskan apa sih dasar hukumnya seperti itu, yang kayak tadi katanya yang makan Mentos sama Coca-Cola gitu nggak boleh gitu. Jadi kita harus menjelaskan juga, jadi nggak hanya menyampaikan begitu saja, tapi kita harus menjelaskan ada dasar hukumnya kenapa. Jadi katanya yang Mentos sama Coca-Cola itu kalau diminum bersamaan, dimakan bersamaan akan menjadi meledak katanya, tapi nggak dicoba. Nah terus yang terakhir yaitu bacanya apa? Summaries itu rangkuman. Jadi kita nanti pada akhirnya kita harus menanya juga ke audiens gitu. Jadi apa yang tadi telah disampaikan oleh sang trainer, apa saja yang tadi disampaikan oleh sang trainer. Jadi kita sharing lagi tentang materi yang telah disampaikan, dan itu pun dengan istilahnya audiens yang bisa men-sharingkan tuh, itu akan ilmunya akan lebih lebih menempel di dalam ingatan seperti itu. Nah, mungkin sekian aja tentang pertemuan Strika yang ketiga hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.